Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Oke? Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang berita gembira ya, dari malaikat pelindungmu. Ini untuk Desember 2024 ya. Berita baik, berita bagus dari malaikat pelindung penjaga ya, untuk Desember 2024. Oke. Aku ngerasa dengan memaafkan banyak hal ya, memaafkan seseorang, memaafkan teman, memaafkan keluarga, memaafkan siapa gitu ya, itu nanti membuat kamu bisa banyak menerima. Jadi kalau kamu memaafkan banyak orang, kamu akan menerima banyak hal. Kamu akan menerima rezeki, kamu akan menerima peluang, kesempatan, ya gitu. Jadi memaafkan ini sebenarnya sulit ya. Memaafkan itu sulit rasanya, tapi kayak dicoba lagi ya. Karena nanti banyak berkah untukmu. Jangan sampai rezeki ketutup gara-gara belum memaafkan. Jangan sampai berkah ketutup karena belum memaafkan. Jadi memaafkan. Ya, gitu. Oke. Kamu akan dirayakan. Wah, artinya apa? Jadi orang-orang akan mensyukuri kehadiranmu. Orang-orang akan bersyukur kamu pernah ada di hidup mereka. Jadi nanti mulai dari keluarga, bisa juga teman, bisa juga seseorang itu nanti merasa bersyukur gitu, pernah kenal kamu. Nanti merasa beruntung mengenali dirimu. Apalagi ya, kamu semakin hari semakin spiritual, kamu semakin hari semakin bijak, kamu semakin hari membawa cahaya ya. Jadi kan mereka merasa beruntung. Mereka beruntung gitu merasakan hal-hal positif dari kamu. Oke? Segala luka-luka, trauma-trauma, sakit hati, benci, dendam, ya kamu akan sembuh sih. Kamu akan sembuh ya dari rasa sakit ini. Jadi ada nanti hal-hal menyenangkan bisa terjadi. Jadi kamu kan kayak ya jadi bisa mengampuni orang, jadi bisa memaafkan orang, jadi bisa mengikhlaskan orang. Gitu misalnya. Nanti rezekimu banyak. Nanti peluang kesempatan keuangan bisa lebih baik. Ya kamu akan bahagia dong. Kamu akan happy. Nah, kemungkinan kamu akan mengampuni, akan memaafkan semuanya gitu. Jadi ketika kamu nanti bisa bahagia, kamu nanti bisa tertawa lepas gitu kan, kamu akhirnya ikhlas memaafkan orang gitu. Oke? Kemudian kamu ini
sebenarnya dinilai kuat loh oleh seseorang, oleh beberapa orang. Ada kok orang-orang ya tadinya nganggap kamu lemah. Ada orang-orang tadinya sepele ya, meremehkan kamu. Tapi setelah orang-orang ini cari tahu kamu, setelah orang-orang ini pelajari kamu, ternyata kamu tuh hebat. Kamu berjiwa hebat, kamu tuh pribadi yang kuat. Gitu. Oke. Dalam waktu dekat ya. Kalau ada hal-hal yang terasa lambat, ya sebenarnya karena kita diproses. Karena kita disuruh belajar. Belajar memahami rencana semesta. Belajar memahami rencana Tuhan, ya. Jadi kalau ada hal-hal terasa lambat itu bisa aja itu ujian, cobaan ya, supaya kamu lebih kuat. Supaya kamu lebih hebat ke depannya. Gitu. Oke. Kita lihat. Ini dikatakan semisterius-misteriusnya seseorang, kamu sekarang jauh lebih misterius. Banyak orang penasaran dengan kehidupanmu sekarang. Wih. Jadi nggak usah insecure, minder ya kalau ada orang misterius. Sebenarnya semisterius-misteriusnya seseorang, sebenarnya kamu itu bisa jauh lebih misterius. Kamu bisa lebih jauh bikin orang penasaran gitu. Jadi sebenarnya banyak orang penasaran sama kehidupanmu sekarang, ya. Oke, terus jika kamu profesional, bekerja atau berusaha tidak bergantung mood, kamu akan beruntung atau hoki. Wih. Jadi kalau kamu profesional, kalau kamu kerja, berusaha ini nggak bergantung mood ya, nggak bergantung mood-moodan atau nggak bergantung semangat gitu. Jadi kayak ya kamu bisa kerja keras, bisa berusaha keras, kamu tidak terpengaruh orang-orang, tidak terpengaruh mood, tidak terpengaruh emosi ya. Pokoknya kalau kamu profesional, kalau kamu profesional banget ya, nanti kamu beruntung, nanti ada hoki untukmu. Itu. Oke, jadi kalau kita profesional kan berarti kita cerdas secara emosional. Kita udah naik level secara emosional, menahan amarah, benci, dan segala macam. Ya. Terus, seseorang memang harus memikirkan yang lain. Tapi dia punya rasa yang dalam ke kamu dibanding yang lain. Wah, apa iya? Jadi, ya ada energi seperti itu. Seseorang memang harus mikirin yang lain, seseorang ada pikiran ke yang lain, dia fokus ke yang lain, fokus ke apa gitu ya, ke siapa. Tapi dia punya rasa paling dalam itu sama kamu. Dia punya rasa yang dalam ke kamu dibanding yang lainnya. Intinya kamu lebih sering di hatinya daripada yang lainnya. Tuh. Jadi ya artinya kamu dicintai banget. Oke. Terus kamu nggak terlalu baperan ke depannya. Meskipun ada yang bisa menyakiti, tapi kamu tidak gampang sakit hati lagi. Wih. Jadi kita nih sebenarnya baperan ya. Ada ya kita kalian yang sensitif banget. Mungkin kamu sensitif, terbawa perasaan banget ya. Jadi sebenarnya kedepannya kamu nggak mau terlalu baperan. Kamu nggak terlalu baperan nantinya. Meskipun ada yang menyakiti, meskipun ada yang melukai, tapi kamu nggak sakit hati lagi. Ada kemungkinan gitu, ya. Coba tes aja. Tes dengan orang-orang ya, orang-orang yang bisa bikin emosi. Nah, nanti kelihatan kamu nggak gampang baperan, oke? Kemudian ada yang stalking kamu secara berlebihan, sehingga dia jadi tergila-gila sama kamu secara berlebihan. Wih, ini ngeri loh.
ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ya bisa juga bikin happy, bikin gembira. Jadi sebenarnya ada ya stalking kamu gitu, berlebihan banget. Ada kepoin kamu, ada nyari tahu kamu, kayak berlebihan banget, hampir tiap hari, setiap beberapa saat gitu, sering banget ya. Ada stalking kamu secara over, berlebihan. Nah orang gini nanti makin tergila-gila nih, nanti makin suka sama kamu. Jadi ya begitu. Karena kamu tuh kalau dipelajari kan bikin orang kagum ya. Kamu kalau dipelajari lagi ya, kamu itu mempesona. Oke, terus kamu benar-benar bisa menjadi manusia bermanfaat. Karena banyak orang mau belajar hal-hal spiritual sama kamu. Ya. Oke. Jadi kamu benar-benar bisa ya jadi manusia bermanfaat gitu. Ya kamu kan membawa hal-hal yang positif kan. Kamu bisa apa ya, membawa cahaya, membawa titik terang gitu. Jadi ya kamu ini manusia bermanfaat yang memberikan energi spiritual ke orang. Kemudian seseorang tidak mau menghapus kenangan dengan kamu karena kamu adalah sosok penting di kehidupannya. Wih. Jadi ada seorang tidak mau menghapus jejakmu. Ada yang tidak mau menghapus kenangannya sama kamu. Karena kamu tuh orang penting sih di kehidupan dia, di kehidupan mereka, ya. Itu. Dan seseorang yang pasif itu sebenarnya banyak menyendiri. Dia sedang memikirkan rencananya ke kamu. Wah, menyala ya. Jadi ada orang yang pasif ya, tapi dia itu banyak menyendiri. Dia sering mikirin rencana dia sama kamu, dia harus apa, dia harus bagaimana, dia memikirkannya gitu. Tapi ya begitu, orang tertutup ya. Atau dia introvert kah? Ada begitu. Wih, dikit-dikit introvert ya. Tapi ya itu fenomenanya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini kan. Emang banyak ya. Banyak yang kepoin kamu atau stalking kamu. Tak kamu sadar atau enggak. Terus apa ya? Kedepannya kamu bisa jadi pribadi lebih baik lagi. Kedepannya kamu bisa jadi orang lebih baik lagi. Aku ngerasa kayak apa ya, banyak hal yang kamu pelajari di kehidupanmu akhir-akhir ini ya. Banyak hal bisa dipelajari gitu, tentang kehidupanmu akhir-akhir ini. Mungkin kamu merenungi, kamu meratapi bagaimana kondisimu, kehidupanmu. Jadi ya udah, kamu tahu kedepannya harus apa, harus di mana ya. Oke, kemudian walaupun terasa berat ya untuk yang belum move on, tapi pelan-pelan bisa move on ya. Ya begitulah namanya move on. Bisa gagal lagi, ya dicoba lagi. Dicoba lagi, move on ya. Terus banyak hal mau mempengaruhi kamu, banyak hal mau mempengaruhi ya, supaya kamu lemah, supaya kamu jatuh lah, apalah. Tapi kamu nanti fokus banget sih. Kamu ke depannya fokus terus. Kamu ke depannya fokus ke kerjaan, keuangan. Itu kayak nanti fokusnya bagus ya. Jadi orang-orang gak bisa mempengaruhi gitu aja. Wih. Mungkin ada keinginanmu ya, pengen seseorang atau beberapa orang berubah lebih baik ya. Dan itu akan terjadi. Apalagi Desember. Nanti banyak orang berubah. Banyak orang berubah kayak ya lebih positif gitu.
nanti bisa lebih menghargai kamu, ya. Oke. Ada keinginanmu yang sudah lama ya, udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun belum terkabul, tapi nanti terkabul di akhir tahun ini. Mungkin ada beberapa tentang target, ambisi atau apa ya, impian, cita-cita. Ya walaupun waktunya sempit ya. Tinggal Desember di 2024. Maksudnya di 2024 kan tinggal Desember nanti. Ya udah, ada berapa hal bisa tercapai ya. Oke. Akan ada kejelasan antara kamu dan seseorang. Ya, jadi segala hal yang tidak jelas ini akan jelas. Akan jelas arahnya gitu. Misalnya ke depannya dia mau apa, mereka mau apa, nanti kelihatan gitu ya. Jadi buat yang bertanya-tanya, buat yang masih mikirin bagaimana ke depannya, nanti ada jawabannya. Terutama Desember ya. Oke, terus seseorang yang terlihat cuek, dia sebenarnya sering membaca-baca informasi tentang kamu. Dia pelajari tentang kamu secara mendalam. Jadi ada ya stalking kamu, nyari tahu kamu tuh dalam, detail ya. Ada baca-baca postinganmu lah, ada lihat-lihat postinganmu, lihat profilmu, aktif atau pasif gitu. Ada yang melihat sedetail itu. Jadi seseorang ini memang cuek ya. Orangnya cuek gitu, tapi diam-diam memperhatikan kamu banget, kayak baca-baca segala hal tentang kamu. Kayak dia mau tahu kamu lagi apa, lagi di mana, sama siapa. Ada mau tahu sifat aslimu, ada mau tahu apa ya, ya kelebihanmu, kelemahanmu gitu. Ada mencari tahu yang kamu suka, yang tidak kamu suka, ya begitu. Karena suka sama kamu ya, orangnya ada hati sama kamu. Terus kamu akan bisa manifest uang dengan komitmen atau konsisten berusaha, akan membuat kamu lebih makmur nantinya ya. Jadi kamu tuh bisa manifest, kamu bisa mewujudkan uang. Kuncinya konsisten berusaha, konsisten bekerja keras ya, bekerja cerdas kah. Jadi konsisten aja berusaha, itu bikin kamu nanti lebih makmur, kamu akan kaya gitu ya. Ada di antara kita gitu. Kemudian seseorang akan mengkomunikasikan semua yang mengganjal di perasaannya supaya tidak ada lagi yang ditutupi. Wih. Jadi ada ya di antara kita kesel banget karena seseorang seperti nggak jujur. Ada yang kesel banget karena seseorang seperti nggak terbuka ya. Jadi sebenarnya seseorang itu akan mengkomunikasikan semua yang mengganjal di perasaannya ya. Ada yang mengganjal gitu perasaan seseorang. Nah itu akan disampaikan supaya nggak ada rahasia lagi, supaya tidak ada rahasia atau ditutupi lagi ya. Oke, lalu kamu akan bisa bahagia meskipun dengan hal sederhana. Misalnya mendengarkan hal-hal yang menyenangkan. Tuh. Jadi kamu akan bisa bahagia gitu ya dengan hal-hal simpel, dengan hal-hal sederhana. Ya udah, dengerin aja hal-hal yang menyenangkan, dengerin lagu yang bikin happy ya. Tuh. Kemudian ada keinginan masa kecilmu yang akan terwujud sebentar lagi. Ada keinginan udah lama ya, dari masa kecil, dari masa remaja, ini akan terwujud dalam waktu dekat ini. Dan hal-hal yang tertunda akan terrealisasi ke depannya. Ada nggak? Ada nggak hal-hal tertunda gitu, dipending, ditunda, terasa lambat? Ini ujung-ujungnya beres kok, ujung-ujungnya terrealisasi ya. Oke, kemudian kita lihat. Ini ada huruf S, ada B, ada K, ada Z, M, A, D, E, L, H, C, I, U, T. Ada N, R, P, O.
Ini ada Juni, Mei, Juli, September, Maret, Oktober, Desember, Februari. Scorpio, Capricorn, Aries, Libra, Virgo, Pisces, Leo, Sagittarius ya. Kalau di kartu ada Aries, Aquarius, Scorpio, itu di kartu ya. Oke. Kemudian ini ada Jogja, Pontianak, Aceh, Palembang, Cianjur, Bandung, Manado, Surabaya, Eropa. Oke. Terus ada Gresik ya. Ada Nusa Tenggara, Serang, Kerawang, Cilacap, Kebumen, Pati, Kudus, Lumajang, Padang, Pekanbaru, Aceh, Jambi ya, Pekanbaru, Jambi, Cilegon, Pandeglang, Depok, Pangandaran, Jepara, Pacitan, Mojokerto, Malang, dan Pasar. Itu ya. Berarti kalau ada disebutkan itu tanda-tandanya. Itu apa ya? Petunjuknya juga. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.